Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis dan jemaat menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Kristen Protestan Jemaat Bukit Doang. Ibadah pagi ini akan dirangkaikan dengan ibadah baptisan kudus anak yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Swama. Ibadah pagi ini kita akan kita naikkan pujian Kidung NKB 3 bait 1 2. Terpujilah Allah. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Begitu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Saudara silakan duduk. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi introitus kita dalam ibadah ini, diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 bagian C. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita sambut dengan pujian, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Sementara pujian ini dinaikkan, anak-anak sekolah minggu sudah bisa masuk. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih-Ku Dia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Lanjut. Bahasa Inggrisnya. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to
Selamat pagi adik-adik sekalian sekolah minggu. Baik, silakan menaikkan puji-pujian sebelum adik-adik didoakan. Kalau mau tumbuh, lakukan apa? Baca Alkitab. Apa untungnya baca Alkitab? Tumbuh. Apa lagi? Siapa yang pernah baca Yosua pasal 1 ayat 8? Angkat tangan. Untungnya baca Alkitab adalah supaya beruntung dan berhasil. Kalian mau beruntung enggak? Kalian mau sehat enggak? Kalian mau orang tuanya akur enggak? Kalian mau diberkati? Bacalah kitab, bacalah Alkitab atau kitab suci, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita mendoakan anak-anak kita. Kita berdoa. Pujian yang merdu dari anak-anak sekolah minggu, baca Alkitab, membuat mereka tumbuh di dalam iman. Membaca kitab suci, membuat mereka beruntung dan berhasil dalam perjalanan hidup mereka. Membaca kitab suci membuat orang tua akur, rukun, dan bahagia. Membaca kitab suci membuat orang tua bertanggung jawab untuk anak-anak mereka. Tuhan, kuduskanlah anak-anak ini, di dalam mereka memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, di dalam mereka mendengarkan sabda-Mu. Berkati guru-guru mereka, berkati orang tua mereka, berkati semua orang yang mengasihi mereka. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, namun sebelumnya mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memanggil kami menjadi lebih dekat lagi kepadamu. Engkau mengingatkan kami hari ini akan hari perhentian Tuhan, di mana Tuhan hadir untuk memberkati seluruh karyamu, seluruh pekerjaan yang kami lakukan seminggu lamanya. Dan hari ini Tuhan datang untuk memberkati kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan siapkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa atau rada-rada panas sedikit ya? Udah orang mulai kipas-kipas. Itu artinya kita sudah segera membutuhkan kipas angin. Selamat datang keluarga besar dari Amang Isar Nainggolan, di mana pada hari ini cucu terkasih Carlo dan Yosipin menerima sakramen baptisan kudus. Demikian juga tentu om dan tantenya ya. Ada Pak Sidney, Mbak Hisni dari Jakarta, kemudian ada Pak Yafet dari Surabaya dan Bu Ayu dari Palangkaraya, Kalimantan. Dan tentunya yang berbahagia Pak Yogi dan Ibu Kristina. Saya menyambut juga keluarga Bapak Palele dan Ibu Dolulong, maaf kalau salah baca, dari Sulawesi Utara, dari Sangir. Mana beliau? Selamat datang Pak, selamat bergabung dalam ibadah pada jam kedua ini. Saya menyambut saudara-saudara semua, warga jemaat
dan simpatisan, demikian juga para tamu-tamu yang hadir, yang mungkin yang ada baru pertama kali beribadah di sini. Kiranya sukacita surgawi ada di hati saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu yang duduk di pojok di sana, yang kepanasan, silakan mengambil tempat di sini. Masih ada seat yang kosong, kira-kira 20. Silakan ke sini. Saya kira jauh lebih nyaman kalau di sini dibandingkan kepanasan di situ. Tapi kalau nyaman di situ ya silakan. Carilah bahagia dan nyamannya sendiri. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah di rumah. Saya kira Pak Lumansik dari Sorong, beliau setiap minggu ikut. Kalau beliau ada, selamat beribadah Pak Lumansik. Dan semua saudara-saudara yang lain yang secara rutin mengikuti ibadah lewat live streaming. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Judul bacaan kita hari ini adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Saudara, kalau boleh memilih, saudara lebih suka disebut tuan dan nyonya atau hamba? Saudara pilih yang mana? Yang bener. Mana itu? Suaranya siapa itu? Bener, mau jadi hamba bener. Coba bantu sekali-sekali Pak Niko ngepel di sini ya. Ini kalau hari Minggu problemnya, kelelawar atas. Dia pesta buah di atas. Habis itu dia buang di sini semuanya. Hari Sabtu itu sudah dibersihkan, udah kinclong. Minggu pagi mereka kalau tidak bangun dan lebih awal keadaan di sini. Pesta burung dengan buah-buahan. Ayo siapa yang mau? Datanglah Minggu pagi jam 5 ngepel di gereja. Itulah hamba Tuhan seperti Niko dan Beni. Tapi guyon ya, maksud saya pasti Bapak benar seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam konteks bacaan Yesaya ini paling tidak kita melihat 4 yang diadreskan tentang hamba Tuhan itu. Yang pertama yang disebut hamba Tuhan adalah Israel sendiri. Ketika Allah memanggil Abraham atau Abraham, Allah berfirman, aku akan memberkati engkau dan kau juga akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Allah memegang perjanjiannya itu, dan benar sampai hari ini Abraham itu diyakini oleh, paling tidak oleh Islam dan Kristen sebagai bapa orang beriman, atau ada di kitab suci kita masing-masing. Israel itulah yang menjadi hamba Tuhan. Tetapi dalam konteks Israel yang keseluruhan, mereka gagal menjadi hamba Tuhan. Mereka seharusnya menjadi role model, menjadi modelnya Allah dalam berbagai segi kehidupan. Tetapi mereka malah meniru bangsa-bangsa lain. Mereka minta raja, mereka mulai mendirikan kuil-kuil penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi mereka adalah gambar atau figur hamba Tuhan yang gagal. Hamba Tuhan yang berikut adalah Yesaya sendiri, di mana Yesaya menyatakan bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan mulai dari dalam kandungan. Awalnya sebenarnya dia tidak mau menjadi nabi atau hamba Tuhan atau abdi Tuhan, karena dia tahu di mana dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak taat dan tidak setia. Paling susah saudara kalau menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa yang tidak taat dan tidak setia, yang maunya hanya nyinyir, komplain, dan memberontak. Itulah yang dialami oleh Yesaya. Dia tahu persis keadaan Israel seperti itu, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan telah menguduskan dia. Ketika dia dikuduskan oleh Tuhan,
Dan dia mendengar suaranya, siapakah yang aku mau utus? Kemudian dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan dari sejak itu dia menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memulihkan keadaan Yakub atau keadaan Israel. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang diberitakan oleh Yesaya bahwa hamba Tuhan itu menjadi terang atau pembawa terang. Hamba Tuhan itu pembawa damai. Siapakah figur yang sesungguhnya yang bisa membawa terang di tengah-tengah dunia ini? Itulah Sang Mesias. Itulah Yesus Kristus sendiri. Sama seperti yang dikatakannya dalam kitab Matius, akulah terang dunia. Barang siapa menerima dia dan melihat dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesaya, hamba Tuhan itu jauh ke depan. Ya. Kalau kita lihat kurun waktu, kitab Yesaya ini ditulis antara tahun 500 atau 600 sebelum Masehi. Kalau dihitung dengan hari ini, itu kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Sudah begitu lama. Tetapi 500 tahun sebelum dia sudah melihat Sang Mesias dalam penglihatannya, bahwa hamba Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi terang bagi dunia ini. Yang keempat, saudara, sesungguhnya hamba Tuhan itu memang betul Israel, betul Yesaya, betul Yesus Kristus. Tetapi kitalah hamba Tuhan itu. Orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan pada masa kini. Orang-orang yang percaya akan firman Tuhan. Pak Yogi dan Ibu Kristina, kalau tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada baptisan kudus hari ini. Justru karena mereka percaya kepada Tuhan, khususnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Setelah baptisan ini, Pak Yogi dan Ibu Kristina akan mengajarkan anak-anak mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Kita melakukan tindakan-tindakan iman seperti ini karena kita adalah hamba Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudara melihat ayat yang kelima dan keenam. Apa untungnya menjadi hamba Tuhan? Keuntungan menjadi hamba Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yesaya adalah, aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Menjadi hamba Tuhan bukanlah orang yang terhina, saudara, atau orang yang dihinakan. Mengambil pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai diakan, penginjil, penatua, sebagai song leader, pemain organis, pengurus-pengurus kategorial, atau menjadi umat Tuhan, adalah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diapresiasi dan ditinggikan oleh Tuhan. Dan di sini kita melihat kelembutan hati Allah. Terkadang orang menyangka bahwa dia hanya memuji Tuhan sepanjang hari, sementara Tuhan tidak menghiraukannya. Kitab ini menyatakan tidak demikian. Tuhan memang layak dipuji dan dimuliakan, karena hidup kita Dia yang punya. Tetapi Tuhan juga memperkenankan kita dipermuliakan. Ada hari-hari tertentu kita merasa bangga, kita merasa senang, kita merasa dipermuliakan. Lihatlah wajah-wajah majelis yang hadir dengan wajahnya Ibu Pendeta. Kita jarang lihat Ibu Pendeta pakai jas kan yang serapi itu. Begitu juga majelis jemaat. Ini kalau teman-teman yang di rumah lihat ini, tentu mereka juga pinginnya. Mudah-mudahan lain kali juga sama. Pakai jas. Ada hamba Tuhan ya, warga jemaat
ya sebut saja Opa dan Oma Nainggolan, diberkati hidupnya oleh Tuhan, kemudian setelah itu berbagi, membahagiakan beberapa majelis. Dan saya kira majelis yang hadir ini happy enggak? Bahagia kan? Ya. Kelelahan kalian diperhitungkan. Ada yang memperhitungkan, ada yang memperhatikan, ada yang mendoakan. Dan pada saat kita merasa bahagia, disitulah kita merasa dimuliakan. Aku dipermuliakan di mata Tuhan. Pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, pelayanan kita mengabdi kepada Tuhan, mungkin di paduan suara, mungkin bagian yang paling kecil jadi koster, jadi pelayan di gereja, dipermuliakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita dipermuliakan, ada kekuatan dan sukacita baru dalam hidup kita. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita mungkin sudah menjadi satu dengan tanah di masa pandemik, kurang lebih 2 tahun yang kita alami. Di awal-awal, ya, bulan Maret 2020, tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya nanti. Apakah kita akan mati karena ekonomi kita? Apakah kita akan mati karena COVID? Atau mati karena kerusuhan dan sebagainya? Orang-orang yang berpikiran jahat ingin ada kerusuhan pada waktu itu dan penjarahan seperti tahun 97-98. Tetapi rahmat Tuhan besar untuk Pak Jokowi dan pemerintahan. Rahmat Tuhan besar untuk Indonesia. Pandemi tidak membuat orang kehilangan akal sehatnya. Tetapi pandemi membuat orang setia kepada pemerintah. Disuruh pakai masker, kita pakai masker. Waktu itu kita disuruh hanya 50 orang yang bisa masuk. Kapasitas kita 500. 50 kita setia. Dan kita lakukan itu. Sampai akhirnya semuanya merasa lega. Ya, 1-2 barangkali memang ada yang sakit, ada yang dipanggil oleh Tuhan. Itu sudah jalan Tuhan. Tetapi secara keseluruhan kita melihat penanganan terhadap COVID-19 dari pemerintah itu sangat berhasil. Di situ ada kekuatan Tuhan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan kegembiraan, di mana ekonomi sudah mulai bergeliat. G20, ya, KTT G20 yang diselenggarakan di Bali membawa angin segar bagi dunia pariwisata. Di situ ada kekuatan Tuhan. Bagi yang belum kebagian, tetaplah berharap dan tetaplah menanti kapan saudara akan dimuliakan dan merasakan kekuatan itu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hamba Tuhan itu punya misi, punya tugas khusus, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di mana ada terang, di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada Allah. Oleh karena itu, Yesus selalu merasa confident, merasa percaya bahwa perlindungan Allah selalu ada dalam dirinya, sekalipun dia harus melewati salib. Orang-orang yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini tidak pernah takut menghadapi tantangan apapun dalam hidupnya, sejauh dia melakukan kebenaran. Hanya orang-orang yang licik, orang yang berlaku curang, orang yang tidak jujur akan mengalami kegelisahan dan ketakutan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam terang, hidup di dalam kedamaian, dia akan hidup di dalam sukacita. Hari ini bukan saja Yosepin dan Carlos yang bersukacita. Anak-anak sekolah minggu yang lain sesuai dengan liturgi yang kita miliki juga akan bersukacita menyambut baptisan mereka. Oleh karena itu nanti kalau ada orang tua, "Loh, anak saya kok nggak hadir?" Ini gurunya pilih-pilih, bukan seperti itu. Pertama memang dipilih supaya apa?
supaya jelas nanti siapa yang bisa hadir. Tetapi kapasitas di altar ini sedikit. Jadi kita hanya pilih 12 murid Yesus. Kira-kira ada 12 anak nanti yang akan mengitari Carlo dan Yosepin dalam baptisan kudus. Dia membawa terang bagi dua adiknya, bagi dua sahabatnya. Sehingga melalui terang itu, kedua anak ini juga nanti akan bertumbuh bersama-sama di sekolah minggu. Dan saya memberitahu kemarin dalam persiapan, karena rumah beliau di Denpasar, tugasnya juga di Denpasar, silahkan cari gereja yang terdekat di sana. Tapi kalau tidak merasa lelah dan capek untuk datang ke sini setiap minggu, silahkan. Gereja ini terbuka dan ini rumah rohaninya Pak Yogi dan Ibu Kristina. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita sadari bahwa tidak saja kita akan mengalami kesusahan dan penderitaan, tetapi sebagai hamba Tuhan ada momen-momen tertentu, ada saat-saat tertentu kita akan dimuliakan, diizinkan dimuliakan oleh orang lain atas perkenanan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita akan merasakan kekuatan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana rezeki yang mereka miliki bisa dikelola dengan baik. Tetapi kalau Tuhan ada bersamanya, dia akan tenang, dia akan bersyukur, dia akan selalu bersinar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih Engkau melayakkan kami menjadi hamba-Mu. Beri kami hati yang setia untuk melayani-Mu sebagai hamba. Beri kegirangan juga di dalam hati kami ketika Engkau mengizinkan kami dimuliakan. Biarlah kami terus merasakan kekuatan daripada-Mu, sehingga kami mampu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Injil Tuhan disebar dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sidang jemaat yang undang berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melayani sakramen baptisan kudus untuk Ananda Yosepin Tristiana Haris Nainggolan dan Ananda Carlo Hisardo Partogi Nainggolan. Sebelum saya melayani baptisan ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang baptisan yang akan kita lakukan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di luar yang akan mendampingi Yosepin dan Carlos, silakan masuk ke depan dan silakan duduk di sini di bangku yang masih kosong, silakan. Kak Ulin aja masuk.
Sakramen baptisan kudus merupakan suatu tindakan yang dilayani atas perintah Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan agar orang percaya pergi ke segala dunia, penjuru dunia, menjadikan bangsa murid-murid Yesus. Membaptis mereka dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ dulu, Kak Olin, duduk aja dulu situ. Ya, silakan duduk di situ. Membaptis mereka dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk menaati firman Tuhan sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Keterangan mengenai baptisan anak. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan itu berlaku juga untuk anak-anak kita. Walaupun anak-anak itu kecil, tidak atau belum mengerti akan arti baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya dan meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti halnya orang dewasa juga terhisap dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Ini berarti bahwa kita sekalian, terutama ibu dan bapak dari anak-anak tersebut, berkewajiban mendidik anak-anak itu dengan memberikan contoh yang baik, pengajaran dan pembinaan rohani di rumah, dan pengajaran lain yang diselenggarakan oleh gereja seperti kebaktian anak-anak dan remaja, katekisasi, supaya mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus sampai nantinya mereka sendiri mengaku iman dan percayanya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya. Arti dan tanda baptisan. Baptisan merupakan tanda yang menyatakan kepada kita bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan sendiri. Oleh karena itu baptisan memberi pengertian beberapa hal. Pertama, baptisan dengan percikan air pada hakikatnya sama dengan diselamkan. Jadi percik atau selam itu sama. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan anak saudara bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian anugerah dengan anak saudara. Anak saudara diciptakan oleh Allah sendiri. Dibaptiskan dalam nama Putra menyatakan dan memeteraikan bahwa anak saudara ditebus dan menjadi milik Kristus. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan anak saudara untuk membimbing, menyertai, dan memberkatinya. Air baptisan ini adalah air biasa saja yang tidak dibumbui mantra-mantra ataupun yang sejenisnya dengan itu. Tetapi air ini menjadi tanda akan kehidupan dan kesucian anak kita. Supaya menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengundang sekarang Pak Yogi dan Ibu Christina untuk maju ke depan. Pak Yogi dan Ibu Christina, jawablah pertanyaan ini dan saya akan menuntun saudara berdoa. Apakah saudara sebagai orang tua dari Carlo dan Yosepin percaya bahwa anak saudara adalah orang-orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah, diberi pengampunan dosa, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Maka dia juga terhisap atau termasuk dalam keselamatan yang diberikan Tuhan. Apakah saudara-saudara percaya? Kalau saudara percaya, tolong angkat tangan saudara dan ikuti kata-kata saya. Dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Baik, silakan diturunkan tangannya. Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak-anak saudara, dalam arti mengantar mereka mengenal akan Tuhan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman dan taat kepadanya. Dan nantinya saudara-saudara akan mengantar mereka kepada pengajaran atau persekutuan sekolah minggu, remaja, katekisasi, sampai akhirnya nanti mereka akan mengaku imannya sendiri. Apakah saudara-saudara berjanji? Kalau saudara berjanji, ikuti kata-kata saya. Ya, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Silakan. Ya, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Baik, silakan turunkan tangan. Berdasarkan atas keyakinan dan janji saudara, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hendak membaptis anak-anak saudara sekarang. Silakan berlutut. Saudara bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu silakan mengitari, silakan maju ke depan. Kita angkat pujian Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Kelilingi semua. Silakan duduk. Apakah sepupunya Carlo mau ke depan juga? Berkeliling di sini? Ikut. Mari. Tolong Kak Nancy diantar. Ya, jadi kasih dia. Oke. Oke, terima kasih. Ananda Yosepin Tristiana Haris Nainggolan. Saya membaptismu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku Ananda Carlo Hisardo Partogi Nainggolan. Saya membaptismu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sesuai dengan kitab Wahyu, mulai hari ini Yosepin dan Carlo namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kuatkan Pak Yogi dan Ibu Kristina sebagai orang tua, Opa dan Oma Nainggolan sebagai opa dan oma yang mengasihi mereka, supaya mereka membimbing Carlo dan Yosepin pada jalan-jalan Tuhan sesuai dengan janji mereka. Berkati hidup Pak Yogi dalam rumah tangganya dengan Ibu Kristina. Beri kebahagiaan surgawi, beri kekuatan ketika melayani Tuhan, ketika menjadi pimpinan BRI di Denpasar. Beri hati yang lembut untuk mengasihi istri dan mengasihi suami, terlebih mengasihi kedua anak ini. Ini adalah titipan Tuhan yang termahal bagi keluarga ini, supaya Yosepin dan Carlo dikasihi, dibimbing, dan diarahkan hidupnya pada jalan-jalan. Berkati umatmu, berkati semua keluarga, berkati anak-anak sekolah minggu yang hari ini hadir, mendukung adik-adiknya, menerima baptisan kudus ini. Berkati juga para orang tua mereka. Terpujilah namamu. Anak-anakku, Pak Haris, dan juga Ibu Kristina, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkatimu dan menyayangimu, sehingga hidupmu memiliki masa depan yang cerah. Tuhan akan melindungimu dengan kasih sayang, dan Roh Kudus akan membimbingmu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri, anak-anak agak minggir sedikit, kanan kiri, minggir sedikit. Pak Yogi silakan menghadap ke jemaat. Oke, anak-anak sekarang berbaris di sini, menghadap ke jemaat semuanya ya. Menghadap ke jemaat. Oke. Pak Yogi dan Ibu Kristina, inilah orang tuamu ada di situ, keluargamu, dan saudara-saudaramu seiman. Inilah rumah rohanimu. Gereja adalah rumah rohanimu. Didiklah Carlo dan Yosepin sesuai dengan janji yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan. Maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah buat anak-anak Bapak dan juga buat keluarga Bapak dan Ibu. Saudaraku sekalian, inilah Pak Yogi dan juga Ibu Kristina yang sudah menyerahkan anak mereka untuk dibaptis. Carlo umur 3 tahun, Yosepin kurang lebih 5 tahun. Mereka anak-anak yang manis yang dititipkan Tuhan. Kita ikut bersuka cita, mari kita beri aplaus. Kiranya Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka akan bertumbuh di dalam iman dan percayanya. Orang tua, opa dan omanya sangat mengharapkan anak-anak ini akan bertumbuh, mengikuti jejak mereka, berhasil dalam pelayanan dan berhasil dalam karir dan pekerjaan di dunia ini. Dan saat ini sebagai kelengkapan dokumen, saya menyerahkan surat baptisan kepada Pak Yogi. Ya, selamat. Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Baik. Anak-anak sekolah minggu, terima kasih sudah hadir. Sekarang silakan kembali ke kelas. Jadi hari ini kita atau kalian sudah mendapat 2 teman baru. Mungkin Kak Nancy, sebelum mereka pulang, mereka salamin dulu Carlo dengan Yosepin. Jadi agak kecepatan. Oh yang sudah pulang nggak apa-apa. Yang di sini silakan salamin dulu Carlo dengan oke. Ya kalau dia nggak mau disentuh aja badan.
Oke, Christian, kamu diam dulu. Baik, Pak Yogi dan Ibu Kristina silakan duduk. Sebagai rasa sukacita dari anak-anak sekolah minggu, Christian akan bernyanyi. Kamu nyanyi kan? Oke. Tolong mic-nya kasih satu untuk Christian. Christian di sini. Oke. Lagu ini adalah untuk Tuhan dan untuk Carlo dan Yosepin. Christian akan menaikkan sebuah pujian. Silakan. Lagunya apa? Lagunya yang dipersiapkan tadi, lagunya apa? Bikin mamanya sini dulu. Sini dulu Bu, dibisikan dulu. Iya, dia kan sudah biasa tampil ini, kok Tomen dia demam panggung. Bisa? Bisa? Iya. Coba ibu dampingi dulu dia satu baris aja sampai dia nyanyi. Setelah itu sudah ada videonya dari live streaming sama dari Pak Agus Tambunan. Ayo, kamu nyanyi sama mama ya. Satu, dua, tiga. Ayo kita kasih semangat ya. Sejenak merenung bertanya, siapakah diriku Ibu kalau mau ngambil video. telah kau selamatkan. Kesalahanku dan pelanggaranku yang selalu menyakiti hatimu, Bapa. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anak-Mu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Christian, terima kasih atas pujian. Hatimu baik tapi kamu agak gugup dikit ya.
Saudara, yang berikut ada persembahan pujian dari paduan suara GKPB Jemaat Bukit Doa, dipersilakan.
tak sanggup kita membalas kebaikan Tuhan hanya dengan memberi persembahan hati. Itulah isi puji-pujian yang dibawakan oleh paduan suara jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mohon waktunya sejenak kami akan membaca warta jemaat. Kami akan membaca warta jemaat beberapa poin saja karena mengingat waktunya. Ucapan terima kasih seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam penatalayan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, pernikahan jemaat akan dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Ebenezer Tabun dan Saudari Yanti Lai Tabun pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Pernikahan akan dilayani oleh Pendeta Inenga Suama dan Pendeta Paulina Jasri Dangga. Mohon kehadiran dan partisipasi jemaat. Kiranya kedua mempelai hadir pada pagi hari ini. Saya mengundang berdiri. Sepertinya tidak ada. Bapak Ibu, mempelai pria adalah staf gereja kita yang biasa dipanggil Om Beni. Betul, selanjut. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama keluarga Bapak Hendrik Soru beserta ibu dan anak, Ibu Nonci Rasi dan Ananda Alesa Lenora masuk dalam wilayah Maria. Untuk itu, jika ada keluarga pada pagi hari ini hadir, mohon berdiri biar jemaat bisa kenal. Sepertinya tidak ada. Untuk warta jemaat selanjutnya dan laporan keuangan, Bapak Ibu bisa membaca di WA Group yang di-share oleh Sekretariat Gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diumumkan tadi bahwa Beni adalah pegawai kita di sini atau anak kita di sini yang akan melaksanakan pernikahannya tanggal 22 Oktober ini. Oleh karena itu, karena ini adalah keluarga kita dan anak kita, jika saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, bantulah menyukseskan acara ini. Saya ingin membangun peradaban baru atau satu cara yang baru. Di dalam setiap pernikahan selalu ada keluarga yang terlibat, ada resepsi dan sebagainya. Tapi setelah itu memasuki bulan pertama, kedua dan seterusnya dia sudah pusing dengan cicilannya. Peradaban baru yang kita buat, mari kalau ada yang menikah kita rame-rame membantunya. Bila mana perlu, kalau mereka berhemat, ada bekal untuk perjalanannya. Sehingga memasuki bulan pertama tidak harus dengan cicilan dan seterusnya. Tetapi memasuki bulan pertama dia sudah punya modal, lama-lama ada kendaraan, lama-lama ada rumah. Itulah rumah tangga yang bahagia. Kita berharap seperti itu, kiranya Tuhan menggerakkan saudara untuk bisa menyukseskan acara pernikahannya Beni. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian tak kita menyerahkan.
Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan saya persilakan saudara-saudara masing-masing pribadi untuk menaikkan doanya. Dan setelah itu saya menyambung dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa yang kami naikkan secara pribadi. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Indonesia telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi KTT G20. Dan pertemuan itu juga dilakukan di Pulau Bali ini. Jadikan kami tuan dan nyonya rumah yang baik, yang santun dan yang ramah. Karena kehadiran para tamu-tamu ini sudah menghidupkan ekonomi pariwisata yang ada di Pulau Bali. Ajar kami agar kami bisa mensyukuri apa yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, kepada kami sebagai bangsa dan negara. Berkati TNI dan Polri, berkati seluruh ASN, dan berkati semua pemangku kepentingan para pejabat di negeri ini. Tuhan mengasihi dan melindungi mereka. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu yang terus-menerus menyatakan pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. GKPB Bukit Doa, GKPB seluruh Bali, pelayanan yang dilakukan di kantor Sinode oleh Pak Bishop, Pak Sekum, Pak Benar, dan seluruh kepala-kepala departemen dan kepala bidang. Mereka yang bekerja di yayasan-yayasan, MP, BPP, MS, GKPB, Tuhan kiranya memberkati. Pelayanan GKPB Jemaat Bukit Doa yang sudah dicatat dan diwartakan dalam warta liturgi ini kiranya mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat. Karena begitulah kami merespon kebaikan-kebaikan Tuhan. Para tamu-tamu yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan tahu maksud dan tujuan mereka ke Bali. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Apabila nanti mereka kembali ke kota-kota dan ke kampung-kampung halaman mereka, Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, dan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Demikianlah doa syukur dan syafaat kami, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat persembahan yang terambil dalam Malayaki pasal 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenderahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk itu mengiringi bakul persembahan, kita akan bernyanyi PKJ 146 bait 1 dan seterusnya, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam
Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami hari-hari Bapa. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan berupa kolekte, ucapan syukur, pembangunan, perpuluhan. Tuhan, Engkau jamah persembahan ini, biarlah persembahan ini kami pakai untuk pelayanan-Mu di gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 413, bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
Tuhan memegang tangan kita sehingga kita tidak tersesat. Oleh karena itu kita akan pulang dengan damai sejahtera, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara silakan. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.